Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Hai. Bertemu lagi bersama Kak Happy di sini Dan ada Kak Nospi. dan juga ada Bang Abdi. dan ada juga nih Amang Pendeta. Ayo Kak Nospi, tahu nggak Amang Pendeta siapa hari ini? Siapa ya hari ini Amang Pendetanya ya? Siapa ya? Amang Pendeta Bernard Tangaribuan. Tangaribuan. Iya. Yes. Dan adik-adik Kak Happy mau menanyakan nih, Kakak, Amang pasti dalam keadaan sehat kan ya? Sehat dong Kak. Kalau adik-adik bagaimana ya kabarnya? Apa kabar adik-adik semuanya? Yes. Luar biasa. Dalam keadaan yang luar biasa ya. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang kurang sehat, semoga adik-adik ataupun mama papa semoga cepat sembuh. Tuhan Yesus memberkati ya, cepat pulih. Dan Kak Happy di sini kita akan memulai menyanyi. Kak, ini lagunya ya lagi sering kita nyanyikan. Iya, kemarin di tanggal 19 kita menyanyikan ini. Acara apa ya Kak? Sekolah Alkitab Iya. liburan. Yeah. Nih, ada yang big, Big, ada yang small. small. Terus? Semua sama di depan Tuhan ya? Yes. Nah, sekarang kita mau nyanyiin lagu itu Iya. lagi ya. Adik-adik harus berdiri. Berdiri, Kita karena harus menyanyikan ini dengan Iya, pakai penuh gerakan sukacita. ya? Harus Iya. pakai gerakan. Mama papa juga Ayo semua boleh berdiri ikut semua adik-adik. goyang. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
adik-adik, hari ini, minggu ini nih ada yang spesial. Spesial kenapa ya? Karena ada Kue. kalau ada kue nih, ini namanya kue ulang tahun nih ya. Siapa yang berulang tahun ya? Amang ulang tahun? Enggak. Kan Osme juga enggak. Masa 57? Bang Abdi? Wah, enggak juga, Kak. Belum Yang pasti sampai umur bukan Kak 57 Happy tahun. juga. Iya. Iya, jadi siapa? Gereja kita HKBP Rawamangun berulang tahun. Happy birthday untuk gereja kita HKBP Rawamangun. Kak, Abang ulang Yes. tahunnya tanggal berapa ya? Tanggal berapa ulang tahunnya? Aku tahu Kak, aku tahu. Berapa? Tanggal 21 Juni. Yeay! Selamat ulang tahun ya untuk gereja kita. Kalau seperti itu kita mau bernyanyi Bang. Kak udah dinyalain? Udah dinyalain. Kita mau bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kau pimpinlah padamu gerejaku, padamu gerejaku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kau pimpinlah kami, padamu gerejaku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun HKBP Rawamangun. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita, namun kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, diri kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk minggu ini. Tuhan memberikan nafas kehidupan yang baru untuk kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami dapat beribadah hari ini. Tuhan Yesus, kami juga bersuka cita jika minggu ini, tepatnya pada tanggal 21 Juni, Gereja HKBP Rawamangun berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu atas gereja kami. Terima kasih ya Tuhan juga untuk sekolah minggu kami. Tuhan yang pakai kami untuk menjadi anak-anak terang. Dan Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu untuk memuji Tuhan juga. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu Gabungan HKBP Rawamangun. Minggu keempat setelah Trinitatis tanggal 27 Juni 2021 dengan tema Yesus Teladanku. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengangkat pujian ini Kak Happy. Iya. Berarti kalau nih biasanya lagu-lagu awal nih kayak lagu-lagu
penyemangat, adik-adiknya juga harus semangat. Jangan ada lagi yang masih ngantuk, lemes Kak. ya. Tadi kan kita udah nyanyi Big or Small. Iya. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Tuhanku Yesus. Kalau kita mengatakan Tuhan Yesus, berarti harus semangat. Yuk adik-adik kita menyanyikannya dengan penuh sukacita. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kekasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Datang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Kita nyanyikan ayat kedua sambil berdiri ya, adik-adik. Jadi kita bangkit berdiri. Ya. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kekasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Datang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Di sorga dan di dunia. Di sorga dan di Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, berilah kami iman yang teguh dan kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali? Iya, ada di dalam firman Tuhan mengatakan, Tuhan bilang, biarlah anak-anak itu datang kepadanya. Berarti datang kepada siapa, Kak? Kepada Tuhan. Yesus, tapi bahasa Bataknya, Kak. Ya, loasro tu au dak danak. Di lagu ini ya Kak, Tuhan mau bilang, anak-anak yuk sini datang kepada Tuhan. Seperti Yesus. pada saat ini ya Kak. Iya. Yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau konsentrasi dan kita mau menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Loasro tu au dak danak. Yesus Tuhan, minta roh kamu sudahlah.
marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-10 berbunyi demikian. Janganlah engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak, lagu kita ini masih lagu bahasa Batak, Kak. Aku suka bahasa Batak. Ini kali ini lagunya apa ya, Kak? Artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah Yesus adalah terang. Wow, keren banget ya, Kak. Tapi terang itu berarti baik ya, Kak? Baik dong. Tapi aku kadang-kadang buat salah. Tapi kalau bersalah, apa yang harus kita lakukan ya? Minta maaf. Minta maaf kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti maafin, Kak. Maafin dong. Baik banget Tuhan Yesus kita ya. Iya, sama seperti lagu kita sekarang. Oh Yesus, Panondan dari buku ND 172 ayat 1 sampai 2. Ayat yang kedua kita mau berdiri. Oke. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, aku nih paling suka juga nih sama lagu ini. Judulnya itu Setinggi-tingginya Langit. Judulnya itu Setinggi-tingginya Langit. Kasihnya Yesus itu, Kak, melebihi langit. Melebihi, dalamnya lautan juga Melebihi dari lewat. lautan, Kak. Iya. Nah, kalau ada nggak yang melebihi kasih Yesus menurut Kakak? Menurut aku sih nggak ada. Nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada yang menandingi kasihnya Yesus, nih kita harus mau taat. Kita mau harus dengar-dengaran atas firman Tuhan. Nah, sekarang nih adik-adik, jangan ada yang duduk, ada yang duduk. Jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Kita masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu ini. Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Ayo yang masih duduk, yang udah duduk, bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi
lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Nats epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 117 ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Kak Happy, aku ingin seperti Yesus. Kenapa? Kamu ingin seperti Yesus nggak? Kalau aku sih pingin. Emang kenapa? Kakak tahu emang kenapa kalau jadi Karena seperti Yesus Yesus? itu Rendah hati. Iya, serendah hati. Mau ngapain sih Kak? Mau memaafkan ya? Iya, mau maafkan. Nah, kalau kakak pingin jadi seperti Yesus, abang mau apa enggak? Tahu Kak. Mau, aku juga mau. Bagaimana dengan adik-adik mama papa di rumah? Pasti mau dong, Pastinya Kak. mau Iya. seperti Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan apa Kak? Menyanyikan lagu. lagu ND Sekolah Minggu nomor 118. Ku ingin seperti Yesus. Ingin seperti Yesus yang rendah hatinya, lemah lembut dan manis, besarlah
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Firiani Zai dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 27 Juni 2021. Berikut Warta Sepekan. Adik-adik, pada tanggal 21 Juni 2021 yang lalu, gereja kita HKBP Rawamangun merayakan hari ulang tahun yang ke-57. Semoga gereja kita semakin diberkati oleh Tuhan. Untuk adik-adik kelas 6 sampai kelas 9, jangan lupa untuk mengikuti virtual Bible Camp yang akan diadakan pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2021, jam 9 pagi sampai selesai. Khusus kegiatan pada tanggal 2 Juli, yaitu Youth XX1 yang diadakan secara offline, adik-adik wajib memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan SAL dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 1 Juli. Dan yang kedua, memberikan formulir persetujuan orang tua untuk mengikuti kegiatan offline atau formulir akan diberikan melalui WA Group di kelas masing-masing. Bagi adik-adik yang belum memenuhi syarat, masih bisa mengikuti kegiatan melalui aplikasi Zoom. Sebagai acara puncak pada kegiatan SAL tahun ini, kita akan memenuhi atau mengikuti tur virtual. Yang pertama, Rabu tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2021 pukul 9 sampai 11 via Zoom virtual Bible Camp kegiatan untuk adik-adik kelas 6 sampai kelas 9, ada virtual camp with G4C, ada Youth XX1, dan juga ada seremoni pelepasan kelas 6 dan kelas 9. Yang kedua, Sabtu 3 Juli 2021 pukul 9 WIB, tur virtual sejarah HKBP belajar bersama-sama semakin mengenal gereja HKBP. Tur virtual perjalanan dimulai dari Salib Kasih, Huta Dame, Pea Raja Tarutung, Hepata, Makam No Mention, STT HKBP Pematang Siantar, dan terakhir di Elim dan Panti Jompo di Sinaksak.
Untuk praktek non mandiri sampai kelas 2 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Untuk kelas 3 sampai kelas 9 pukul 11 WIB sampai dengan selesai. Untuk info lebih lanjut mengenai acara sekolah Alkitab liburan, adik-adik dapat menghubungi kakak guru sekolah minggu di kelas masing-masing ya. Warta selanjutnya, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 21 sampai 27 Juni 2021. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Yaitu ada adik sekolah minggu, ada adik pra-remaja, ada kakak sekolah minggu, dan ada gereja. KKBP Rawamangun kita. Iya, nah KKBP kita mau menyanyikan lagu selamat ulang tahun buat mereka ya. Yuk, kita dengan nyanyikan. semangat. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang ada di layar HP atau laptop adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu gabungan hari ini, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar minggu 4 Juli 2021 dari Nats, ulangan pasal 6 ayat 4-9 dengan tema Aku Anak yang Taat. Demikian warta sekolah minggu gabungan dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, nih lagu ini akan memulai untuk khotbah kita nih Kak. Iya, Kak Happy. Adik-adik, kalau bagaimana, Happy mau nanya, bagaimana sih caranya berdoa? Apa? Lipat tangan. Ih, pinter banget. Bagaimana melipat tangannya? Iya, kita mau bernyanyi lagu Aku Lipat Tangan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 5 ayat yang pertama
Dan ini untuk memulai khotbah dari Amang Pendeta. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam sukacita kita di minggu ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, dimulai daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia.
Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amam Pendeta mau tanya, siapa daripada kita yang anak papa? Ayo angkat tangan, siapa anak papa? Siapa anak mama? Ayo, siapa? Biasanya yang laki-laki suka mengatakan anak mama, yang perempuan suka mengatakan anak papa. Sekarang, siapa yang merasa dirinya anak papa dan mama? Ayo, adik-adik yang di rumah. Gimana? Siapa anak papa dan mama? Ayo. Sekarang yang pertanyaan berikutnya, siapa anak Tuhan? Siapa anak Tuhan? Tentu kita semua yang beribadah saat ini adalah pada dasarnya anak-anak Tuhan. Sadar enggak kita? Kita itu anak Tuhan. Bukan hanya anak papa, bukan hanya anak mama, bukan hanya di dalam kehidupan kita anak papa dan mama. Sebenarnya hidup kita gak mungkin hanya sayang kepada papa saja, sayang kepada mama saja, tetapi sayang kepada papa dan mama juga terlebih kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita dikatakan anak-anak Allah? Layakkah kita dikatakan anak-anak Allah? Jika kita perhatikan, tita pertama sampai tita ke-10. Ayo, dosa apa yang kita lakukan? Dosa yang sering dilakukan manusia itu adalah pertama berbohong. Dalam hidup kita, pada dasarnya tidak layak dikatakan adalah anak-anak Allah. Karena setiap perilaku kita, setiap perbuatan kita, contoh yang menjawab mamanya dengan ketus, menjawab papanya dengan marah, itu tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan saat ini mengatakan, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa. Karena kasih Allah, adik-adik, Amam Pendeta dan semua juga kakak dan abang guru sekolah minggu dilayakkan Tuhan. Bukan dengan upaya, bukan dengan kemampuan, tetapi curahan kasih Allah. Di sini kita lihat bagaimana Allah memperkenalkan kasih di dalam pengampunan di kehidupan kita dan melayakkan kita disebut anak-anak Allah. Tanda kasih Allah itu mengangkat kita dari posisi anak yang suka marah-marah, dari posisi anak yang kadang kala berbohong, menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam terang. Anak-anak Allah yang telah menerima keselamatan. Anak-anak Allah yang percaya di dalam Kristus Yesus. Kapan kita menjadi anak Allah? Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 4 dan selanjutnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus Yesus telah dibaptis di dalam kematiannya. Adik-adik yang terkasih, siapa bisa menghafal Roma pasal 6 ayat 4? Coba perhatikan, ketika kita dibaptis, ketika itu kita dikuduskan, ketika itu kita dilayakkan menerima Kristus di dalam kematian
dan memperoleh hidup yang baru. Di situ kita dikatakan sebagai anak-anak Allah yang telah menerima keselamatan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang yang mengatakan dirinya sebagai anak-anak Allah harus mengikuti perilaku yang melayakkan dia sebagai anak Allah. Perilaku siapa? Perilaku Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus kita dilayakkan sebagai anak Allah. Apa perilaku Tuhan Yesus? Pertama, Tuhan Yesus itu kita lihat tidak sedetik pun dari segala aktivitas Tuhan Yesus itu yang tidak dibarengi dengan kasih. Semua aktivitas Tuhan Yesus dibarengi dengan kasih. Adik-adik juga dipanggil demikian. Mari dalam hidup kita, semua aktivitas kita harus dibarengi dengan kasih. Kedua, perilaku Tuhan Yesus itu bagaimana sih dalam kehidupan kita? Coba adik-adik yang di rumah, ayo, apa perilaku Tuhan Yesus yang kamu tahu? Mengampuni. Ingatkah terakhir sekali dalam karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, apa dikatakan Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni. Kalau orang yang mengampuni, tentu hidupnya penuh dengan sukacita. Tentu hidupnya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak terbeban apapun. Di sini kita lihat perilaku apa lagi dari Tuhan Yesus. Perilaku yang senantiasa menyenangkan Bapa. Bapa yang di sorga. Kalau kita lihat perilaku adik-adik sekolah minggu, perilaku apa yang menyenangkan orang tua kita? Ayo, perilaku apa? Coba lihat, siapa yang belajar kemarin mau ujian? Ada seorang anak, Tuhan supaya saya bisa menyenangkan orang tua, saya mau sungguh-sungguh belajar, berbuat yang terbaik, menghasilkan nilai yang terbaik. Dia belajar terus. Orang tua kita kadangkala kita senangkan dengan nilai yang terbaik. Orang tua kita senangkan dengan membantu mereka. Orang tua kita senangkan dengan mendoakan mereka. Yesus menyukakan hati Allah dengan melakukan segala perintah Allah dalam kehidupannya. Apa yang disuruh Allah menjadi jalan keselamatan sampai mengorbankan diri di kayu salib. Tidak tanggung-tanggung pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatan. Itulah yang kita tiru. Itulah yang kita ikuti di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Melalui firman Tuhan saat ini juga kita diajak bahwa kehidupan anak-anak Allah itu senantiasa pengharapannya diletakkan kepada Allah, bukan kepada dunia. Karena pengharapan dalam dunia ini akan mengecewakan kita. Tapi pengharapan di dalam Allah akan memberikan sukacita kepada kita. Apa pengharapan adik-adik? Pengharapan adik-adik mungkin ketika kita berdoa, Tuhan lingkupi papa mama dari COVID. Tuhan berikan papa mama rezeki. Apa pengharapan adik-adik? Tuhan berikan nilai yang terbaik untuk naik kelas.
Apa harapan adik-adik? Tuhan, hilangkan COVID supaya kami dapat beribadah kembali, berjumpa, bernyanyi bersama. Pengharapan di dalam Allah tidak akan pernah mengecewakan anak-anak Allah, karena Dia tahu apa yang menjadi rencana Allah akan indah di waktunya. Jadi bukan seturut dengan pikiran kita. Anak-anak Allah juga dipanggil untuk bagaimana hidup kudus. Hidup kudus di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita menjaga tangan kita, menjaga mulut kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga segala perilaku kita untuk tidak mendukakan Allah dan orang tua kita. Orang yang kudus adalah orang yang totalitas kehidupannya diserahkannya kepada Allah, sehingga hidupnya menjadi sukacita bagi kemuliaan Allah. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk itu kita diajak bagaimana hati-hati. Adik-adik harus hati-hati dalam hidup kita. Sama seperti nyanyi, pasti kita rindu menyanyikannya bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan, apalagi selain tangan, kaki, apalagi mulut, apalagi lidah, apalagi mata. Yang jelas semua. Karena apa? Karena kalau kita tidak hati-hati, dari situ akan keluar perilaku dosa. Dari situ akan lahir bibit-bibit perbuatan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Hati-hati. Ya adik-adik yang terkasih, supaya kita bisa kudus di hadapan Tuhan, supaya kita layak dikatakan sebagai anak-anak Allah. Terakhir, Ramang Pendeta mengatakan, dalam persekutuan kita, tetap berada di dalam Tuhan sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Tetap berada di dalam Tuhan sebagai anak-anak yang telah menerima keselamatan. Dan hidup kita akan terpisah daripada dosa. Karena setiap orang yang berada di dalam Tuhan tidak mungkin mau dan berani melakukan dosa. Tidak mungkin mau dan berani berbohong. Tidak mungkin mau dan berani di dalam hidupnya menyalahgunakan karunia yang diberikan Allah. Tetaplah di dalam Tuhan melalui nyanyian syukur, melalui firman Tuhan, melalui pemujian dan doa penyembahan kita, maka kita akan senantiasa dijaga oleh kasih karunia Tuhan dalam kekudusan. Jaga diri, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa berdoa senantiasa. Kiranya Tuhan menyertai kita, melingkupi kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik dan maha kasih, yang telah mencurahkan kasih setia dan karunia dalam hidup kami dan melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Di sini kami bersekutu menyembah Engkau. Kami mau hidup di dalam Engkau. Kami mau berpengharapan di dalam rancangan Tuhan. Karena itu Tuhan, pegang teguh kami, lingkupi kami, mampukan kami layak sebagai anak-anak yang terkasih, yang melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu dalam segala aktivitas mereka,
Engkaulah yang memberikan sukacita di dalam kehidupannya. Juga berkati setiap orang tua dimanapun berada dan apa yang mereka kerjakan. Kami percaya tangan Tuhan mampu melingkupi setiap orang tua dan memberikan buah-buah yang baik, bekal bagi keluarga. Berkati jemaat-Mu HKBP Rawamangun dalam segala aktivitasnya. Engkau Tuhan yang melingkupi mereka, memberikan sukacita dalam hidup mereka. Jika mereka terbaring sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, memberikan kesembuhan. Jika hidup mereka terbeban di tengah-tengah pandemi ini, Bapa Surgawi, Engkaulah yang menguatkan dan memberikan pemulihan. Berkati gereja-Mu dalam segala pelayanan, terlebih pelayanan anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja. Mampukan kakak dan abang, guru-guru sekolah minggu dan pra-remaja serta para pendamping dan juga para pelayan untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Lingkupi sehingga setiap pelayanan dapat berjalan di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kami serahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Persembahannya dikasih ke siapa ya Kak Happy? Ke HKBP Rawamangun Melalui rekening di bawah ini nih Kak. Tuh, ya, bisa? rekening yang ada di bawah atau ada melalui barcode yang ada di sini. ya. Udah bisa dilihat? Yes. Jangan lupa ya. Dan sekarang Kak, kita mau menyanyikan lagu apa ya Kak? Kabarkan Injilnya. Yes, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita juga mau mengabarkan Injilnya melalui perbuatan kita, melalui puji-pujian kita. Dari buku ND Sekolah Minggu 108 ayat 1 dan 2. ayat 2. Kabarkan Injilnya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar ibu, bapak dan saudara selamatlah semuanya. Kita nyanyikan ayat kedua sambil berdiri ya adik-adik. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar ibu, bapak dan saudara selamatlah semuanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami segenap para pelayan dari tengah-tengah gereja kita HKBP Rawamangun, pendeta, majelis, kakak dan abang guru sekolah minggu, serta bagian multimedia mengucapkan selamat hari Minggu kepada adik-adik sekolah minggu sekalian. Kiranya tetap jaga kesehatan supaya kita dijauhkan dari virus corona yang berkembang pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kabarkan Injilnya, agar ibu, bapa dan saudara